Sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita semua telah memasuki kepada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 8 Muharram tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk berupaya, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal soleh kita dengan di hadapan sesama manusia. Oleh karenanya, mari kita juga berupaya agar kita bisa mengingat kembali akan sejarah pertama kali Islam lahir, yaitu di Mekah. Islam lahir di Mekah, tetapi juga berkembang di Madinah. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya selama 13 tahun beliau berjuang, beliau senantiasa selalu berupaya mengajak kepada bangsa Quraisy untuk selalu merubah diri, yaitu merubah dari kejahiliahan kepada ketauhidan. Karena sudah berabad-abad ditinggal oleh para nabi, para rasulnya sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia akan kami biarkan mereka mengatakan beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka belum dicoba? Jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah Muhammad SAW pun demikian. Beliau selama berdakwah di Mekah selama 13 tahun dengan tahapan yaitu secara Syria, berdakwah secara dari door to door, dari rumah ke rumah, dan itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan juga cobaan kepada beliau dan juga kepada umatnya yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tidak sedikit pemandangan dari hari ke hari, sesuatu hal yang membuat beliau menjadi tegaknya dalam melaksanakan dakwahnya di sana. Beliau tidak sedikit pula mendapatkan cobaan, tantangan, bahkan intimidasi kepada beliau, sehingga beliau pada saatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpindah ke Yathrib, yaitu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu adalah tempat yang pertama kali Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan juga kepada setiap manusia yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berbagai macam cobaan-cobaan. Yang pertama adalah bahwa boleh jadi orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul-betul di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu aturan-aturan syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu serta tidak mengikuti yaitu langkah-langkah orang fasik. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yaitu suatu aturan dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hati atau hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Maka itu tadi, ketika Islam itu sudah berada di suatu tempat yang bagus, suatu tempat yang menjadi ladang dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW,
Maka Rasulullah SAW pertama adalah dengan membenahi, yaitu keadaan kondisi masyarakatnya, yaitu satu, mempersatukan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah yaitu mempersatukan juga dengan dipertemukannya atau dipersaudarakannya, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu baginda Rasulullah SAW juga membuat sistem, yaitu kemasyarakatan atau kepemerintahan dengan sistem yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bukti atau komitmen daripada orang yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus senantiasa tetap istiqomah dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi orang laki-laki mukmin dan juga perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesatnya. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika sistem kepemerintahan dan kemasyarakatan itu sudah ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah, maka kehidupan masyarakat Madinah adalah penuh dengan kehidupan yang agamis. Mereka berhubungan dengan sesama kaum muslimin pada waktu itu penuh dengan hubungan ukhuwah Islamiyahnya, dan juga mereka bisa bertasamu, bertoleransi dengan orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Mereka hidup berdampingan dan saling tolong-menolong dalam hal-hal yang umum pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu komitmen ataupun iltijam ala taatillah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka niscaya Allah pasti akan memasukkannya ke jannahnya Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan satu kemenangan yang besar, kemenangan yang agung apabila hal itu kita sudah bisa mampu merubah diri, berhijrah dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari hal-hal yang sifatnya itu kemusyrikan menjadi ketauhidan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah komitmen yang harus dibuktikan sebagai orang yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya dalam persaudaraan sesama mukmin. Al mukminun lil mukminin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Jamaah rahimakumullah. Maka suatu hari ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau didatangi oleh masyarakatnya, oleh kaumnya. Kondisi saat itu sedang dalam keadaan pailit. Mereka ingin mendapatkan sumbangan atau bantuan berupa bahan makanan. Maka Abu Bakar Siddiq hanya bisa mengeluarkan air mata. Kami di sini pun sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan karena kondisinya memang demikian. Tapi beliau memberikan satu kabarnya kepada mereka, insya Allah tunggu nanti insya Allah menjelang zuhur, insya Allah ada nanti satu bahan makanan yang akan dibawa dari suatu tempat. Maka tidak lama betul setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur dilaksanakan secara berjamaah, maka nampaklah ribuan, yaitu ribuan daripada kendaraan berunta yang membawa bahan makanan. Dan pada waktu itu mereka sungguh
sangat menyaksikan betapa apa yang mereka harapkan daripada khalifahnya, alhamdulillah mereka mendapatkan juga bahan makanan tersebut. Maka oleh karena itu, ini adalah bukti persaudaraannya, yaitu sesama muslim. Kenapa? Karena di situ ada seorang konglomeratnya, yaitu Utsman bin Affan. Semua barang-barang yang dibawa oleh para pedagang tersebut semuanya mangkir di depan rumahnya Utsman bin Affan, dan dia diborong semua pedagang-pedagang tersebut. Dan alhamdulillah dia tidak menjualnya dengan harga yang mahal, karena dia tahu bahwa Utsman bin Affan itu adalah mereka tentu tidak akan mampu untuk membelinya sedikit pun, sehingga dibagi-bagikanlah oleh Utsman bin Affan kepada seluruh rakyatnya pada saat itu. Jamaah rahimakumullah, ini adalah satu kepedulian daripada bangsa Indonesia, khususnya di negeri kita, yang negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sudah kita mengalami satu masa, yaitu kebebasan hidup merdeka dari kaum penjajah hampir 80 tahun ini. Insya Allah kita doakan juga demikian sebagaimana yang terdahulu dicontohkan oleh para salafus saleh. Jamaah rahimakumullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman sebelum dia memberikan sesuatu yang dicintainya kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu bagaimana bukti keimanan kita dalam hal ini adalah kita tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu malu-malu lagi dalam rangka kita untuk senantiasa saling tolong-menolong tadi, saling bertausiah, saling mengingatkan ketika ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan hal itu. Yang pertama, mungkin kondisi keimanannya kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonominya juga kurang baik. Maka disitulah untuk saling membantu, untuk saling mentausiah dan seterusnya. Apabila terjadi hal ini, maka insya Allah masyarakat bangsa Indonesia akan kembali menjadi masyarakat yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah rahimakumullah, bahwa kita diingatkan kembali dengan Muharram ini untuk senantiasa kembali kita ingin membuat semangat kita dalam bermasyarakat dan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita diperbaiki dengan hubungan yang penuh dengan persaudaraan, dengan hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa 2 hari, yaitu hari Tasu'a, hari yang ke-9, dan juga hari yang ke-10 di bulan Muharram. Insya Allah itu semuanya adalah dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap para nabi, setiap para rasul diberikan pertolongan-pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menjalankan dakwahnya. Dan insya Allah juga demikian kita bangsa Indonesia yang
notabene adalah hampir 80% lebih ini adalah masyarakatnya beragama Islam juga, akan selalu diberikan kemudahan, akan diberikan kesejahteraan dalam hidupnya, dan juga akan diberikan satu derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna ilma syari'atina wa tariqatina wasta'milna bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.